Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak bapak semuanya. Mudah-mudahan anak bapak semuanya masih dalam tetap semangat belajar dengan bapak pada siang hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk, mari kita sama-sama dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dibukakan pintu hati dalam menerima pelajaran pada siang hari ini. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak bapak, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang memahami makna dan macam-macam zakat. Karena pelajaran kita pada minggu yang lalu sudah kita tuntaskan tentang surat Al-Kafirun. Kita masuk sekarang pada pembahasan yang keempat, yaitu memahami makna macam-macam Al-Quran. Sebagaimana anak-anak semuanya perhatikan ya, slide yang ada di depan ini, memahami makna dan macam zakat. Nah, nanti Bapak harapkan setelah kita belajar, harapannya ada masing-masing pada anak bapak semuanya. Apa harapannya? Ya ini. Nanti setelah belajar ini anak-anak bapak semuanya mengetahui macam-macam zakat. Termasuk itu pengertian zakat. Yang kedua, anak-anak bapak semuanya paham atau bisa menyebutkan harta yang wajib dizakatkan. Yang ketiga, mengidentifikasi ketentuan tentang mengeluarkan zakat. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Sedangkan yang menyebutkan mustahil zakat dan menyebutkan hikmah zakat kita pelajari untuk minggu depan. Paham semuanya? Nah, sebelum kita masuk, Bapak bertanya dulu, zakat itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Nah, siapa yang bisa jawab? Ya, tentu anak-anak menjawab tadi, dia termasuk kepada rukun Islam. Betul sekali jawabannya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sama-sama kita baca. Ya, sama-sama 1, 2, 3. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itai zakat wal haji baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Islam itu dibangun 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat pergi haji. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dia rukun Islam. Nah, ini perintahnya. Perintah Allah menyuruh untuk membayarkan zakat. Ini perintah. Apa bunyinya? Ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, ya coba dibacakan nanti. Temannya membacakan, yang lainnya mendengarkan. Tapi sebelumnya kita baca dulu secara serentak bersama-sama. Ikuti Bapak ya.
khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salawataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya apa? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini perintah ayat Allah yang menyuruh untuk membayarkan zakat. Paham anak semuanya? Ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan hukumnya zakat. Apa hukumnya mengeluarkan zakat? Masihkah ingat anak-anak bapak semuanya apa itu hukum? Ada 5. Ada wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Sekarang bapak tanya, apa hukum membayarkan zakat? Nah, ini sesuai dengan firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Nah, salat hukumnya apa? Kelompok A, ya, hukumnya adalah wajib. Berarti zakat juga hukumnya wajib kita tunaikan apabila sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, zakat itu terbagi kepada 2. Sini makna zakat, macam-macam zakat. Ini zakat ini ada 2 nih, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, karena dia zakat itu adalah rukun Islam, sekarang bapak bagi kelompoknya. Yang barisan ini kelompok A, yang barisan ini kelompok B, yang barisan ini kelompok C, dan yang barisan ini adalah kelompok D. Nah, yang pertama bapak perintahkan diskusikan itu pengertian zakat. Ya, yang kedua diskusikan macam-macam zakat. Ya, dengan syaratnya. Yang ketiga, diskusikan harta yang wajib dizakatkan. Nah, jelas kan? Dan yang terakhir, diskusikan berapa ukuran harta yang kita miliki sehingga kita wajib mengeluarkan zakat. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu selama 25 menit. Setelah anak-anak bapak tampil tadi, kelompok A, kelompok B, C, dan D, maka dapatlah kita pahami bahwa zakat itu apa. Nah, ini dia hasil diskusinya tadi. Arti zakat menurut bahasa adalah membersihkan. Ya, baik kelompok A, B, dan C serta D tadi menjawab itu adalah membersihkan. Nah, yang kedua, arti zakat menurut istilah adalah mengeluarkan harta tertentu yang dimiliki dalam kadar ukuran tertentu pada waktu tertentu diberikan kepada orang tertentu. Nah, itu sebagaimana hasil diskusinya tadi, sama bahwa zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu yang dimiliki, harta yang kita miliki. Ya, ukurannya juga tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Nah, hasil diskusi yang kedua, apa itu zakat fitrah?
Tadi sudah mempresentasikan di depan kelas anak-anak bapak semuanya. Dapatlah kita lihat zakat fitrah adalah mengeluarkan beras sebagai makanan pokok kita. Berapa ukurannya? Ukurannya sebanyak 2,5 kilo atau 3,5 liter setiap orang. Nah, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat siapa? Yang pertama, dia harus beragama Islam, laki-laki dan perempuan, sejak usia bayi, anak-anak atau orang lanjut usia. Yang ketiga, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ada harta yang berlebih dari kebutuhan dia sehari-hari. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Bapak kasih hapus anak-anak bapak atas hasil diskusinya tadi. Nah, selanjutnya zakat mal. Zakat mal hasil diskusinya tadi dapat kita simpulkan bahwa zakat mal disebut dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab ukuran tertentu. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik kita dalam jumlah yang tertentu. Itu yang disamakan dengan nisab. Syarat-syaratnya wajib mengeluarkan zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Nah, itu hasil yang ketiga. Yang kedua, pemilik harta telah balik berakal. Berarti dia tidak anak-anak lagi, sudah balik dan berakal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan. Ada harta-harta yang wajib dizakatkan. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai selama 1 tahun. Kita miliki harta itu sudah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Nah, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, yang pertama ini emas, perak yang disimpan. Ya, kalau sebagai perhiasan itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, uang yang disimpan yang telah mencapai 1 tahun. Ada uang yang kita simpan tidak di bank yang jumlahnya banyak dan sudah sampai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Ada yang berdagang, ada yang dari dokter. Hasilnya itu nanti kalau sudah terkumpul sampai 1 tahun wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang keempat, hasil pertanian, hasil berladang, pertanian padi, ya, palawija, itu kita keluarkan juga zakatnya di saat kita setelah selesai panen. Nah, yang kelima adalah binatang ternak, misalnya kambing atau sapi yang kita pelihara, bisa juga sebagai itu adalah kerbau. Nah, yang keenam adalah barang temuan atau rikat. Ya, wajib juga kita mengeluarkan zakatnya. Ya, mungkin kita ketemu dengan harta karun yang jumlah nilai jualnya itu sangat tinggi. Juga di sana wajib mengeluarkan zakat. Paham tuan dan bapak semuanya? Ini adalah hasil diskusinya tadi. Yang terakhir hasil diskusinya bapak minta tadi bahwa anak-anak bapak mengetahui berapa ukurannya harta yang dimiliki itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau emas tadi kan ini ada harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Ini ukurannya. Yang pertama adalah emas. Emas, kalau seandainya kita sudah memiliki emas yang disimpan itu jumlahnya sampai 85 gram, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2
Itu kalau emas. Kalau perak berapa, Pak? Kalau perak itu hasil diskusinya tadi sebanyak 624 gram. Berapa zakatnya? Sama dengan emas tadi, 2,5%. Nah, yang ketiga adalah uang, hasil kerja kita. Apakah itu berdagang, yang pekerjaan yang mendatangkan hasil. Nah, itu berapa juga? Zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, yang keempat tadi itu tentang binatang ternak. Berapa zakatnya? Kalau kita sudah memiliki kambing 40 ekor, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya 1 ekor. Nah, kalau kita memiliki sapi, kerbau, maka wajib zakatnya adalah 1 ekor kalau sudah jumlah bilangnya yang kita miliki itu sebanyak 30 ekor. Nah, yang kelima adalah hasil pertanian dan buah-buahan. Nah, hasil pertanian, mungkin kita petani padi, pas kita panen, kalau sudah sampai 750 kilo atau 930 liter, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama, kalau sawahnya diairi oleh pengairan, maka wajib zakatnya sebanyak 10%. Tapi kalau kita butuh biaya untuk nyewa orang untuk menyirami tanaman tersebut, maka zakatnya sebanyak 5%. Nah, yang terakhir, barang temuan, ringkas. Yang kelima tadi, kita menemukan harta karun yang nilainya sangat tinggi. Berapa kita wajib mengeluarkan? Itu sebanyak 20% dari nilai harta tersebut. Paham anak-anak Bapak semuanya? Ya, sudah paham? Sudah? Ya, kalau sudah paham, Bapak cukupkan penjelasan Bapak pada hari ini. Silakan kerjakan tugas di buku latihan tentang zakat. Ya, tentang zakat. Tugasnya nomor Romawi 1 dan Romawi 2. Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya sebanyak 15 menit. Selamat bekerja, dan Bapak tutup penjelasan Bapak pada siang hari ini dengan sama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.